Ini gimana sih? Nah, gini ya. Oke, jadi kita hari ini akan mulai dengan review lagi. Kemudian saya nanti akan jelaskan teknis kuis ujian. Oke, penting untuk kalian ketahui. Oke, lalu dilanjutkan dengan kuis untuk pekan ini ya. Oke. Oh ya, untuk materi atau modul pekan kedua sudah saya buka dan bisa kalian lihat tidak ada PR ya. Untuk pekan kedua memang tidak ada PR, nanti pekan ketiga akan ada PR. Oke. Jadi memang tidak setiap minggu ada PR karena jumlah total PR-nya itu ada 10 dan ada modulnya itu 16 ya, 16 termasuk UTS dan UAS. Jadi kalian ada 14 modul, jadi 4 modul ada tidak ada PR-nya. Oke. Tapi kuis tetap ada Selasa depan. Oke. Jadi meskipun tidak ada PR, tapi ada kuis. Oke, kita mulai dulu kuliahnya dengan review bab 1, chapter 1 di buku ini ya, Moran Safiro. Harapannya mulai pekan kedua ini kalian sudah pegang bukunya, ya, entah gimana caranya. Biasanya mahasiswa lebih kreatif ya. Nah terus yang pertama adalah kalian mungkin sudah belajar ya tentang termodinamika dalam fisika, ya kan, di TPB. Kalian sudah dapat mata kuliah fisika kan. Jadi di dalam rekayasa termal, ya kan, kembali lagi dibagi menjadi dua, bagian termodinamik dan perpindahan panas. Khususnya bagian thermodynamics itu kita meninjau suatu substance. Substance itu bisa berupa gas, kemudian bisa berupa multiphase atau fasa multifasa, misalkan campuran gas dan liquid, dan liquid juga bisa ya. Jadi any substance lah dengan apa namanya, dengan berbagai fasa. Lalu hal penting yang harus kalian ketahui adalah definisi untuk di termodinamika. Ketika kalian akan meninjau suatu substance, kalian harus membuat suatu sistem. Oke, sistem itu biasa dibatasi oleh suatu apa namanya, garis putus-putus ini. Jadi di dalam tinjauan garis putus-putus ini dia adalah sistem, di luarnya disebut sebagai surrounding atau lingkungan. Termodinamika itu kita adalah mempelajari perilaku sistem dan interaksinya dengan lingkungan. Oke, jadi misalkan di sini bisa kita anggap saja isinya gas gitu ya, tapi tidak harus gas, bisa any substance gitu ya. Nah, jadi sistem dan lingkungan, dua itu ya. Jadi nanti ketika kalian bekerja apa ya, atau ya untuk engineering secara umum ya, tidak hanya di termodinamik, pasti kalian nanti akan bekerja dengan sistem. Jadi kalian mengisolasi suatu daerah yang akan kalian tinjau dari benda-benda lain, sehingga benda-benda lain itu kita sebut sebagai lingkungan. Gabungan dari keduanya biasa disebut sebagai universe atau semesta. Nah, kemudian batas antara sistem dengan surrounding itu yang garis putus-putus merah ini tadi disebut sebagai boundary ya. Nah, sistem itu dapat apa namanya, berupa closed system seperti ini, closed system, dan open system seperti ini. Bedanya apa sih sebenarnya? Jadi bedanya adalah ketika open system dia ada transfer massa yang masuk dan massa yang keluar. Ketika closed system itu massanya kita tinjau di dalam sistem ini, jadi massanya itu tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Beda ya, ini di sini ada yang masuk massanya, ini ada yang keluar. Dan di sini massanya ketika ini di-expand, sistemnya ini tambah besar, nah massanya tetap segitu-segitu aja.
Nah, jadi kalau misalkan closed system itu masanya itu tidak ada apa namanya perubahan ya di sini. Di sini juga dia ada transfer massa. Tapi sebetulnya massa juga konstan ya, karena massa itu kan dia entitas yang konstan. Jadi bukan berarti di sini apa namanya terjadi penumpukan massa, bukan, tapi terjadi kesetimbangan yang masuk dan yang keluar. Nah, di dalam kuliah ini nanti kalian akan mempelajari dua-duanya, yaitu kalian pertama akan belajar dulu tentang closed system dulu, lalu pada pekan-pekan ke 3 atau 4 ya, 3 atau 4 itu nanti akan ke open system. Oke, dua-duanya penting ya. Oke, terus ini per definisi dari sistem ya. Sistem ada dua, closed system dan open system. Kemudian, nah di sini yang penting adalah sistem, baik closed system maupun open system itu dapat mengalami interaksi. Jadi interaksi itu akan mengubah properti di dalam sistem. Apa itu properti? Jadi properti itu adalah entitas untuk menggambarkan suatu keadaan, ya. Dimana kalau keadaan di dalam termodinamik itu disebut sebagai state. State ini adalah keadaan. Jadi misalkan di sini ada udara di dalam botol, botolnya tutupnya piston ya. Kemudian udara tersebut teramati memiliki temperatur tertentu, katakanlah T1 dan tekanannya tertentu P1. Inilah namanya keadaan. Jadi keadaan itu menggambarkan kondisi, gitu ya. Itu adalah state atau keadaan. Nah, keadaan itu dapat dinyatakan atau dapat digambarkan melalui properti di dalamnya. Jadi properti itu seperti koordinat. Jadi kalau kalian di dalam peta gitu ya, di dalam peta kalian bisa keadaannya itu kalian ngomong saya ada di tengah laut atau di darat, itu namanya keadaan. Tapi kalau misalkan properti itu semisal dengan kalian tahu posisinya gitu ya. Jadi berapa lintang selatan, berapa lintangnya dan berapa bujurnya gitu. Dan posisi di dalam peta itu kan juga berkorelasi dengan keadaan ya tadi ya. Ini juga sama. Jadi state di sini dengan properti dia saling berkorelasi. Jadi state digambarkan dengan properti atau dikuantifikasi dengan properti keadaan. Jadi kalau misalkan tanpa ada properti untuk menjelaskan keadaan itu susah, ya kan? Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain ya. Misalkan di sini kita angkat sedikit tutupnya pistonnya dengan tidak ada udara yang keluar. Kalian sudah belajar dulu di fisika, pasti nanti suhu dan tekanannya berubah ya. Nah itu kalau kita tidak assign variabel suhu dan tekanan, kita bingung nanti keadaannya berubah gitu ya. Yang berubah menjadi apa itu tidak jelas. Ketika kita mengenalkan properti pada fluida di dalam atau substance di dalam sistem ini, maka keadaan dapat dijelaskan dengan baik. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada ekstensif dan intensif. Sudah dijelaskan kan ya pekan lalu, apa sih bedanya? Kalau ekstensif itu adalah yang dia tidak berubah ketika ukurannya ditambah, diubah gitu ya. Sebentar, saya takut lupa. Bener ya, ekstensif yang berubah kalau misalkan ukurannya diubah. Atau kebalik betul. saya? Ya, betul Pak, ekstensif yang berubah ukuran. Ya, oke. Saya suka tukar-tukar juga sih sebenarnya ini. Nah, jadi gitu ya, konsepnya adalah
kalau kita misalkan punya dua botol yang sama gitu ya, jadi misalkan di sini kita punya botol pertama ini dan yang identik gitu ya, ini ada dua botol yang identik. Nah terus apa namanya, atau jangan dua botol gini deh, ini botol ini ada dua bagian, misalkan atas dan yang bawah, ini sama-sama ketutup misal. Nah kemudian yang atas pasti punya massa udara, dan yang bawah juga punya massa sendiri, punya keadaan sendiri, baik temperature, pressure gitu ya, punya densitas gitu ya, yang atas. Dan kebetulan dua baik suhunya, kemudian apa ini, tekanannya dan density-nya itu identik. Nah, yang membedakan pasti ya, jumlah massanya kan, karena di sini dia volumenya lebih kecil, gitu kan. Ini volumenya lebih besar dan densitas mereka sama. Nah, kemudian suatu ketika ini penghalang ini dia dihilangkan, maka si benda ini dia akan jadi satu sistem kan, gasnya akan tercampur. Nah, maka total massa dari gas yang di dalam ini dia akan bertambah. Ya, massa yang bawah tambah massa yang atas. Jadi misalkan massa yang atas itu dia adalah di sini misal M2, M0 gitu ya. Sini M1. Maka nanti massa totalnya dia jadi total dari ini adalah M0 plus M1. Ketika sistemnya kita ubah, jadi ukuran dari sistemnya kita ubah. Jadi untuk mengubah ukuran sistem kita hilangkan si pembatasnya ini. Jadi suatu ketika pembatasnya kita hilangkan atau ukuran sistemnya kita perbesar, maka total massa dari sistem sekarang bertambah ya kan? Jadi massa totalnya M0 tambah M1. Tapi temperaturnya gimana? Akan sama kan? Jadi kalau ada dua gas dengan suhu yang sama campur, dia ya suhunya akan segitu. Tidak akan menjadi 2 kali lipat suhunya kan? Bukan ya. Tekanan juga seperti itu ya. Tekanan. Densitas juga sama ya. Atau massa jenis juga akan sama kan? Misalkan air campur dengan air ya, dia tidak akan mengubah densitas. Ini sama, misalkan oksigen dengan oksigen. Dia akan sama nanti, apa namanya, densitasnya tetap sama, tapi total massanya akan berubah. Jumlah mol dia juga akan berubah, karena di sini dia punya jumlah mol 0 gitu ya, M0, di sini ada jumlah mol 1. Nanti ketika sistemnya diperbesar segini, nah dia nanti jumlah molnya berubah. Jadi ekstensif itu properti yang dia akan berubah ketika ukuran sistemnya kita ubah. Nah, jadi sebagai contoh tadi ya, massa dan jumlah mol. Kemudian kalau intensif dia tidak berubah meskipun apa namanya, size dari sistemnya kita ubah. Oke, contohnya di sini temperature, pressure, density gitu ya. Oke, itu saya dipahami ya ini. Kemudian untuk proses, nah proses itu adalah seperti ini. Jadi bagian ini dan ini sebenarnya terkait ya, ini sama ini, state sama properti. Nah kemudian yang ini saya jelaskan lagi. Oh ya, ini phase dia sebenarnya nggak nyambung dengan proses sih sebenarnya phase. Fasa ini. Kalau fasa siapa yang? Oke, silakan Afifuddin. Saya pengen nanya aja. Kalau gitu entropi itu masuk ke yang intensif atau ekstensif? Entropi ya. Sebentar. Entropi itu dV/T. Nah, entropi itu bukan properti
Entropi kayak massa dia, apa ya tadi? Ekstensif ya, ekstensif ya, ekstensif. Ya, entropi ekstensif karena jelas dong kalau entropi malah lebih sensitif lagi terhadap ukurannya. Oke. Jadi kalau entropi itu dia kalau kita besarkan ini ya, kan dia pasti sebentar. Kalau misalkan sama persis, dia derajatnya sama intensif ya. Ya, intensif entropi. Karena kalau dia sama persis kan derajat ketidakteraturannya dia ya tetap ya tidak mengalami perubahan ya intensif ya. Gimana? Setuju nggak? Saya juga sebelum Pak sebenarnya. Tapi ya nggak apa. Kenapa? Enggak, Oliver. kan ya itu tadi dari pengertian. Panggilannya Oliver atau Brata? Oliver, Pak. Oliver. Oke. Silakan tadi Oliver kenapa? Mau ngomong aja sih Pak, karena tadi ada beberapa saat lebih dari sekali sih Pak, jadi ada kayak suara noise kretek-kretek gitu Pak di background. Jadi kayak kurang begitu kedengeran tadi jawabannya. Oh, sebentar saya coba ganti mic ya. Ya, Pak, Kalau makasih, sekarang Pak. kedengeran nggak ya? Enggak Pak, tapi kadang muncul, kadang enggak, tiba-tiba hilang gitu Pak. Oh, sebentar. Ini tuh emang kalau pakai MS Teams suka aneh sih audionya sebentar. Kalau sekarang suara saya jelas nggak? Cukup Jelas, jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Oke, saya pakai speaker yang lain aja berarti. Mikrofon yang lain. Soalnya itu kayaknya kabelnya kurang udah lama mungkin. Oke, Afif. Iya Pak. You have question? Iya Pak, saya ingin bertanya sedikit. Masalah. Sebenarnya untuk proses di suatu closed system bisa tidak kita mengganti arahnya entropi dari yang biasanya sering bergerak kepada equilibrium, we try to push it into some kind of inequilibrium. Apakah itu bisa terjadi tidak Pak? Saya ingin bertanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Afif. Jadi nanti kan kalian akan belajar ya di second law of thermodynamics bahwa entropi itu dia tidak mungkin berkurang pada suatu proses, dan itu adalah hukum alam ya, sama seperti energi tidak bisa diciptakan dan ya hanya bisa berganti menjadi bentuk energi lain. Nah, itu kenapa untuk yang proses itu pasti arahnya ke entropi positif gitu. Tapi itu sebenarnya proses yang beyond this chapter gitu. Jadi belum waktunya sebenarnya. Di sini nanti proses itu ya kita hanya bicara tentang color in sama work gitu. Kayak color out juga bisa sih. Tapi pertanyaan bagus juga ya. Bagaimana Afif? Oke, bisa kita lanjut? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Jadi untuk fasa ini saya maaf ini salah nulis ya, harusnya fasa saya taruh di sebelah sini karena saya di sini akan menjelaskan dari proses sampai equilibrium ini ya. Nah, jadi fasa tadi ya sudah saya sebutkan bahwa fasa itu dia kalau dalam termodinamik istilah fasa itu bukan berarti sudut, kan biasanya fasa itu sudut fasa ya. Nah, itu bukan. Nah, kalau dari fasa di sini adalah fasa gas atau cair atau padat, itu loh yang kalian pelajari di IPA SD itu loh, fasa itu di IPA ya. Oke, Rio mau bertanya silakan. Itu Pak, dalam membedakan open system sama closed system itu kan ada kayak istilah control volume, control mass, sama control volume. Nah, saya sampai sekarang masih belum terlalu paham apa maksudnya itu control volume. Oke.
Ya, jadi baik dalam closed system maupun open system kita harus mendefinisikan suatu sistem ya. Nah, karena di dalam open system itu kan, closed system itu kan jelas di sini kita mengikuti semua massa, jadi kita melingkupi semua massa. Nah, kalau di sini kita tidak melingkupi semua massa karena massanya di sini akan ada yang masuk, ada yang keluar. Kita tidak mengikuti, tapi kita mendefinisikan suatu volume yang melingkupi, ya kan? Jadi kita memfikskan suatu volume. Ini kita tidak mengikuti entitas apa-apa di sini. Jadi kita hanya fix, kita definisikan suatu volume. Nah, itu makanya disebutnya sistem pada open system, sistemnya sendiri itu disebut sebagai control volume. Oke, jelas? Berarti bisa kita samakan kalau andaikan kita mau menganalisis sistem terbuka itu berarti kita harus pakai kontrol massa gitu. Ya, sebutannya itu biasanya kontrol volume bukan kontrol massa ya. Jadi itu apa ya, yang lazim disebut lah gitu. Oke. Oke, Kita lanjut ya. Kasih. Nah, jadi ini face udah saya jadi saya coret dulu. Nah, sekarang kita lihat proses. Proses itu apa sih sebenarnya? Jadi proses itu kita merubah keadaan atau kita merubah state dari sistem kita. Jadi misalkan di sini ada udara di dalam toples gitu ya, toplesnya tutupnya piston. Nah, terus kita berikan suatu kalor atau ya kita kasih usaha bisa ditekan atau ditarik gitu ya. Nah, sedemikian rupa sehingga dia keadaannya berubah. Itu sebutnya proses. Proses dalam termodinamika itu dicirikan dengan dua hal, yaitu kalor dan usaha. Jadi kalau proses dalam termodinamika itu dia cuma ada dua, yaitu kalor dan usaha. Oke. Usaha itu maksudnya di sini usaha mekanik ya. Jadi kalor itu juga bisa berinteraksi dengan usaha mekanik karena termodinamik itu juga bisa berinteraksi dengan secara mekanikal gitu ya. Jadi ini adalah usaha mekanikal. Kalau kalor itu ya heat transfernya itu ya. Jadi kita bisa panasi sistem dan sistem dia pasti gasnya bisa mendorong ya ke atas. Jadi bayangkan kalian memasak suatu ya air lah gitu ya. Terus tapi tutupnya itu piston bisa naik turun. Kalau dipanasin kan ya si udara di dalam pancinya ini, panci piston ini, dia akan bergerak naik loh, karena dia semakin panas kayak gitulah. Jadi termodinamika itu interaksinya bisa melalui kalor dan usaha mekanik. Tuh. Oke, lalu steady state ini sebenarnya dia proses untuk kasus yang open system. Jadi steady state itu maksudnya adalah keadaannya itu sama terus. Jadi kalau ini lebih biasanya menjelaskan untuk open system ya. Proses di dalam closed system dan open system itu sebetulnya beda-beda tipis ya. Jadi kalau misalkan di dalam closed system itu ketika terjadi proses maka semua massanya ini akan berinteraksi, ya kan? Jadi dia pasti akan berubah total, ya kan? Berubah. Nah, beda dengan open system. Nah, open system itu dia ada massa masuk, ada massa keluar. Jadi di sini sebenarnya massanya beda-beda terus, ya kan? Tapi ketika kita berbicara tentang kondisi di mana masuknya itu sama terus, keluarnya sama terus, dan akibat dia ada fuel ini, bahan bakar yang masuk ini, maka dia akan bergerak dan bergeraknya itu sama terus gitu ya, tidak berubah ya, tidak dipercepat. Ya, ibaratnya ini kalau di sini ada throttle untuk mengatur fuel in, maka throttle-nya itu dijaga tetap gitu ya. Nah, maka dia akan bergerak dengan kecepatan rotasi yang konstan. Maka di sini kita sebutnya semuanya konstan ya, semuanya konstan. Itu disebutnya sebagai steady state. Jadi dia steady ya. Nah, tidak ada yang berubah.
keadaannya. State-nya itu steady, state-nya tetap. Meskipun substance-nya berubah-ubah terus ya kan. Di sini udara di sini mungkin fuel yang udah terbakar dia akan kebuang melalui exhaust gas ini. Nah, fuel yang masuk ini nanti akan menggantikan udara yang tadi keluar dan seterusnya begitu. Substance-nya dia akan berganti-ganti terus, tapi keadaannya dia tetap. Paham ya? Ini untuk steady state. Nah, kemudian oh ya, kalau ada background noise ini dari anak saya nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Karena itu agak susah sih. Kemudian equilibrium. Jadi sebenarnya proses di dalam termodinamika itu kita batasi dia selalu equilibrium. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, bayangkan kalau kalian misalkan sentak ini tiba-tiba. Jadi dari sebentar, dari sini aja deh. Oke, ini ada suatu keadaan. Kemudian seketika kalian hentakan piston ini, jadi kalian tarik gitu ya. Kalian tarik dengan suatu force yang besar, F gitu ya. Ini force F yang besar. Maka kira-kira dia di sini akan muncul ulakan tiba-tiba gitu kan di sini. Coba misalkan kalian ini deh, mungkin yang suka bikin kopi itu. Jadi kalau ditarik gitu kan dia langsung apa namanya terjadi ulakan ya. Dan itu berarti propertinya tidak uniform, ya kan? Nah, kalau yang seperti itu dia keadaan di sini, ya kan, keadaan di atas dan di bawah itu dia tidak akan sama karena ada ulakan-ulakan yang sangat cepat tadi. Nah, biasanya di dalam termodinamika itu dibatasi bahwa pada kondisi sistem ini dia keadaannya itu uniform. Jadi kalau state itu biasanya dibatasi bahwa dia harus punya uniform properties. Nah, ini kata kuncinya, uniform properties. Jadi state itu dia harus memiliki uniform properties. Jadi properti titik di sini dengan di sini sama. Jadi temperatur di ujung sini dengan temperatur di ujung sini dia harus sama, gitu ya. Nah, pada kasus dia tadi dihentakkan tiba-tiba, maka kalau dihentakkan itu sebenarnya kan dia di sini volumenya nambah ya. Jadi yang bereaksi lebih dulu kan yang di atas ini, fluida-fluida di atas. Fluida yang di bawah itu baru merasakan akibatnya mungkin beberapa saat, akan terjadi jeda ketika ini sangat cepat. Kebayang ya? Jadi nanti dia tidak uniform. Nah, lalu proses yang seperti apa supaya dia selalu uniform? Nah, syarat dari uniform ini dia harus equilibrium. Jadi uniform properties ini harus dipenuhi. Jadi dia harus equilibrium. Artinya terjadi dia uniform ya, jadi setimbang ya. Jadi kalau misalkan tidak uniform, misalkan di sini lebih panas, ya berarti dia tidak equilibrium. Pasti nanti akan ada transfer panas di sekitar sini kan. Ya, yang di sini misalkan lebih rendah, dia akan menerima panas dari ujung sebelah sini. Sedemikian rupa sehingga kalau kita biarkan suatu saat gitu ya, dia akan kembali ke equilibrium. Paham ya? Nah, proses di dalam termodinamika itu harus menjamin terjadinya equilibrium. Kenapa? Kalau misalkan tidak equilibrium, kita tidak bisa menyatakan dalam state. Jadi kita tidak bisa mengatakan suatu ruangan itu bertemperatur T2 kalau misalkan di ujung sini itu bukan T2. Nah, seperti itu ya. Maka proses yang ada di dalam termodinamika itu biasanya dia bukan proses yang actual, bukan proses yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya ya tadi, kalau kalian tarik, dia pasti akan mengulak-ulak gitu ya. Jadi kita harus diamkan dulu sampai equilibrium. Nah, proses di dalam termodinamika itu supaya menjamin dia equilibrium, supaya dia uniform properties, dia sebutnya quasi equilibrium. Karena kalau misalkan kita menjaga equilibrium terus ya nggak mungkin ada, maksudnya tanpa ada proses ya itu bukan yang kita mau gitu ya. Ya, jadi supaya tetap ada proses dan menjaga dia tetap state-nya itu
terpenuhi, ya, yang equilibrium tadi, maka disebutnya proses yang quasi equilibrium. Apa itu quasi equilibrium? Jadi ya semi equilibrium. Jadi dia nariknya itu pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya. Jadi karena pelan-pelan dia sempat terjadi transfer kalor gitu ya. Dan partikel di sini yang tadi bereaksi itu apa namanya, menyeimbangkan reaksinya itu lebih cepat daripada kita menarik si piston ini. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi kita tarik pelan-pelan sehingga dia masih uniform di sini. Gitu. Atau bisa juga dipahami sebagai kita tarik pelan lalu kita tunggu dulu untuk dia terjadi suatu equilibrium. Kita tunggu dulu. Kita tarik lagi pelan-pelan lalu kita tunggu sampai dia setimbang semua. Tarik pelan-pelan setimbang semua. Seperti itu. Itulah proses yang quasi equilibrium. Paham sampai sini ya? Jadi kalau proses yang quasi equilibrium, dia pasti prosesnya pelan-pelan, sehingga dia akan mengubah dari state dari state 1 ke state 2. Ini sebutnya state 1. State 1, ini state 2. Nah, state itu bisa dinyatakan dalam propertinya. Jadi state 1 dinyatakan dalam temperatur 1, pressure 1. Ini dia mengalami interaksi kalor dan usaha, dia menjadi state 2. Lalu dari state 2 juga bisa nanti kembali ke state 1 dengan suatu interaksi kalor atau usaha atau dua-duanya gitu ya. Nah, kemudian nah, kalian mungkin sudah tahu ya, ini kalau ini do ini kalian tahu, sudah pernah ini ya dijelaskan ya di matematika. Kalau do ini dia berbeda dengan D ya. Kalau D, nah dV ini misalkan dV, ini dia adalah exchange gitu ya. Jadi dia merupakan perubahan volume, ya kan? Ini V ini volume. Kalau do ini dia adalah sebenarnya dia quantity kecil gitu ya. Paham ya? Kalau ini dia adalah D ini dia menyatakan suatu perubahan volume. Jadi kalau ini quantity. Kalau perubahan itu pasti dia ada initial, ada final gitu ya. Jadi initial volume sama final volume-nya. Jadi namanya perubahan. Tapi kalau kuantitas itu tidak ada awalnya berapa, akhirnya berapa. Itu nggak ada. Tapi dia hanya ya quantity gitu ya. Nah, kalor dan usaha ini dia adalah quantity. Di sini yang penting nanti adalah konvensi atau perjanjian tanda. Ini sebenarnya supaya kita nanti sepemahaman, bukan sepemahaman ya, tapi yang diobrolin di kelas ini tuh sama. Jadi kan sebenarnya nanti untuk usaha ini mana yang positif, mana yang negatif. Jadi bergantung dari tinjauannya kan. Jadi artinya gini, kalau usaha mekanik itu kalau meninjau kita sebagai yang narik, kita melakukan usaha, benar nggak? Tapi kalau kita meninjau bukan ya. Salah. Kalau kita yang melihat ini, kita menerima usaha, ya kan? Tapi kalau misalkan kita tinjau gas yang melakukan usaha. Paham nggak? Jadi sebenarnya harusnya bukan tarikan ya. Jadi dorongan sini. Jadi saya ubah dulu panahnya ya. Jadi saya buat baru aja deh. Ini tetap yang tadi aja. Ini tarikannya hanya untuk menjelaskan tadi ya gerakan tiba-tiba yang mengakibatkan dia tidak adanya equilibrium. Jadi gini, misalkan kita punya suatu piston begini ya. Nah, di sini dia ada tekanan, ya kan? Maka gaya dari tekanannya itu ke sana kan, Fp. Nah, supaya si piston ini dia setimbang, ya kan? Berarti kalian harus ada ngasih gaya gitu ya. Jadi misalkan ini vakum ya, ini misalkan vakum, berarti kalian harus menahan dengan suatu gaya mekanik ya. Gaya mekanik ini bisa dengan tangan kalian tahan, atau
ya dengan pegas atau apapun gitu ya, di luar dari sistem udara di sini. Maka sekarang gini, kalau misalkan dia bergeser ke sini, jadi ini volumenya delta V-nya positif, maka definisi usaha positif atau negatif itu sebetulnya adalah apa namanya, hanya dari mana kita meninjau, paham ya? Apakah kita meninjau dari gas atau kita meninjau dari kita sebagai orang yang menahan dari apa namanya, piston ini, gitu ya. Nah, di dalam di buku gitu ya, itu usahanya itu didefinisikan sebagai PDV. Ini di buku. Artinya ketika dia terjadi perubahan volume yang positif, maka usahanya akan apa? Positif ya. Nah, kalau misalkan di kelas ini nanti itu kebalikannya. Jadi nanti DW kita itu adalah minus PDV. Nah, ini yang dipakai nanti. Jadi usahanya itu adalah usaha kita gitu ya, usaha kita. Jadi kalau karena gini, kalau di kelas ini kita meninjau subjeknya itu orang yang menahan ini. Ya, ini bisa orang, bisa pegas saya bilang tadi, bisa apalah gitu ya. Bisa sistem lain gitu. Nah, jadi kalau misalkan di kelas ini nanti konvensinya adalah usaha itu bernilai positif kalau misalkan kita berhasil mendorong gas lebih tertekan lagi. Jadi supaya ini nilainya positif, maka dV-nya harus negatif kan? dV-nya harus negatif. Nah, kalau dV negatif itu artinya apa? Udara tertekan ya. Jadi dalam tanda kutip kita lebih menang gitu ya. Kita menang. Jadi kalau kita benar-benar melakukan usaha, berarti usaha di dalam apa namanya, di dalam persamaan kita nanti akan positif. Paham ya? Meskipun kita melakukan usahanya itu secara quasi equilibrium. Jadi kita melakukan usahanya itu nanti secara quasi equilibrium. Itu harus selalu dipenuhi ya. Ini selalu terpenuhi. Jadi kalau misalkan di di closed system, nanti ketika apa ya, ada permasalahan termodinamika, sense engineering dari quasi equilibrium ini harus selalu muncul. Oke? Jadi kalau misalkan kita tidak pakai quasi equilibrium itu akan sulit. Jadi misalkan kita hentakkan gitu ya, itu akan sulit karena tekanan di sini nanti tidak uniform. Kan di sini kita sebenarnya mengasumsikan apa sih? Usaha itu kan apa? F kali dx ya, F dx. Nah, F itu kan P kali A ya. Nah, A kali dx-nya itu jadi dV kan. Nah, kalau misalkan dia tadi hentakannya itu tiba-tiba, maka pressure di ujung sini dengan pressure di ujung sini mungkin beda. Atau di ujung sini beda. Jadi dia tidak serta-merta pressure kali ini apa namanya, luasan dari cross section dari piston ini. Paham nggak? Ya, jadi rumusnya bukan ini lagi gitu. Nah, untuk menyederhanakan atau untuk menganalisis suatu proses termodinamika, kita harus selalu membawa konsep quasi equilibrium. Jadi kita mendorongnya itu secara pelan-pelan sedemikian rupa sehingga pressure-nya ini dia akan selalu sama terus di sini dengan sini. Nilainya sama di atas dan di bawah itu sama, tapi nilai dari pressure-nya sendiri itu boleh beda. Jadi kalau kita dorong kan pressure-nya nanti akan bertambah ya, pelan-pelan dia akan bertambah. Nah, tapi pertambahan yang di bawah dengan pertambahan yang di atas itu akan sama terus. Paham di sini? Jadi secara spasial, jadi secara spasial itu artinya kita melihatnya di bawah dan di atas ini dia sama nilainya. Bisa dimengerti ya? Itulah namanya equilibrium. Jadi sebenarnya equilibrium ini harus dijamin apapun prosesnya gitu ya, dalam termodinamika.
Kalau tidak, itu akan sulit. Kita tidak bisa menggunakan perhitungan usaha itu adalah minus PDP. Jadi kita pakainya yang minus PDP ini ya, sesuai di kuliah ini gitu ya. Tapi sebetulnya nanti kalau di buku, kalian baca buku, itu subjeknya itu gasnya, bukan kita. Jadi yang menjadi subjek bukan subjeknya apa ya, point of view itu adalah gas di dalam sistem. Sebentar, ini kok bisa ya ada yang tadi nge-mute saya ya tiba-tiba? Atau suaranya keresak-keresak? Mic-nya masih kresek-kresek Pak. Mungkin kalau ke mute mungkin Bapak salah klik, but I don't necessarily know, sir. Oke. Iya. Kalau keresak-keresak masih ya? Masih lah. Pak. Tapi ini sih entah minggu depan sepertinya kita akan berganti ke Zoom ya. Jadi saya itu kalau MS Teams selalu keluhannya gitu keresek-keresek. Ya, tapi ya sebentar, saya masih penasaran. Saya coba pakai headset lagi aja ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya sebenarnya isi dari chapter 1 ini sih. Cek suara saya kedengar ya? Kedengar ya? Oke. Sampai yang equilibrium ini proses, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya Pak. Bertanya. Ya, perkenalkan Kak, Pak, nama saya David Sugijanto. Pertanyaan saya kan itu di piston di dunia asli kan kenceng banget itu. Hitungnya berarti gimana? Gimana tadi? Apanya? Piston di dunia asli kan kayak piston di mobil itu kan kenceng banget geraknya. Hitungnya berarti gimana? Kan itu berarti bukan quasi equilibrium. Ya. Betul. Jadi kalau tidak quasi equilibrium, tidak semudah kita menggunakan analitik. Itu kita harus menggunakan tools ya. Jadi analisis numerik gitu ya. Dengan komputasi, dengan komputer itu bisa, itu namanya analisisnya transient. Jadi dia tidak steady ya. Jadi dia apa istilahnya ya? Ya tidak bisa kita menggunakan analitik ya. Kita bisa memprediksi menggunakan komputer. Meskipun analisis kita juga tidak akan 100% benar karena itu hanya pendekatan. Nanti ya kembali ke pendekatan juga gitu. Memang di dalam actualnya itu ya tidak seindah fisika di kertas gitu, ya kan? Oke, silahkan Mutakin atau Labda dulu. Mutakin dulu deh. Baik, izin bertanya Pak, saya masih penasaran sama yang intensif ekstensif. Itu kalau kita lihat dari sistem tertutup yang di gambar atas itu kan dari gambar kiri ke gambar kanan itu kan ukurannya berubah ya Pak. Namun masanya kan tetap sama Pak. Apakah berarti masanya intensif di situ? Oke. Bukan. Kalau untuk yang perubahan daripada untuk menggambarkan ekstensif dan intensif itu perubahan ukuran sistem ini tidak boleh menggunakan suatu proses. Proses di sini adalah maksudnya ini ya, dengan kalor atau usaha. Jadi kita hanya boleh melakukan perubahan ukuran sistemnya saja. Jadi tanpa ada proses. Jadi kayak misalkan dari sini ya seketika aja kita gedein sistem kita jadi semua botol ini gitu. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan kita melakukan perubahannya dengan proses. Paham nggak? Oh, berarti tidak ada deltanya gitu ya Pak? Nggak boleh ada Q, nggak boleh ada W gitu, nggak boleh. Nah, itu udah beda lagi. Pasti properti juga akan berubah karena kalau ada proses, state berubah, keadaannya berubah ya, state berubah. Dan yang menjelaskan dari state kan properti tadi. Propertinya pasti berubah. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Labda? Ya, mau bertanya Pak. Jadi kan saya pernah kayak ninjau kasus seperti ekspansi Joule itu kan ya Pak.
Ekspansi Joule. Nah, kalau seperti itu, kira-kira memang sudah beda prinsip dengan apa yang mungkin dijelaskan pada saat ini atau bagaimana, Pak? Kalau menurut Bapak sendiri? Ekspansi Joule-nya itu kamu melakukan secara eksperimen ya? Iya, Pak. Ya, kalau eksperimen itu biasanya memang dia apa ya, actual ya sebenarnya itu. Tapi ya tentunya kalau misalkan actual itu, ya di sini actual itu sebenarnya nanti apa ya, semua apa istilahnya ya, semua proses itu akan muncul gitu, bukan hanya kalor yang diberi ini. Jadi bisa juga kalor yang hilang. Misalkan wadah gitu ya, wadah ini kan dia ini kan kita mengasumsikan kalor itu benar-benar hanya diberikan atau boleh keluar melalui channel yang ada di bawah misalkan. Dia kan bisa nanti kalornya keluar kemana-mana, bisa ke pistonnya juga gitu ya. Itu adalah proses actual yang sebenarnya ya meskipun nanti keluarnya sedikit dan apa namanya trennya mirip gitu ya. Kalau kita melakukan eksperimen gitu ya, termodinamika kan sebenarnya dia akan mirip dengan teori tapi ya pasti ada deviasi ya, namanya eksperimen. Itu pasti karena proses-proses yang tidak bisa diprediksi tadi. Seperti itu, Labda. Baik, Pak. Langsung, Pak. Tapi secara tren pasti sama sih gitu ya. Secara trennya gitu ya. Mirip. Ada lagi pertanyaan? Jadi bab 1 ini secara singkat adalah kalian apa ya, berkenalan dengan terminologi yang ada di dalam termodinamika gitu. Jadi kalau ngobrol bahasa termodinamika itu kalian nyambung gitu loh. Gitu. Oke. Oh ya, satu lagi cycle. Cycle itu artinya seperti ini, dia dari kondisi kita ngomongnya jangan kondisi ya, state ya. Dari state 1 ke state yang lain, dia balik ke state itu lagi. Itu namanya cycle. Jadi dia kalau misalkan kita gambarkan dalam diagram atau koordinat propertinya gitu ya. Misalkan di sini T, di sini P gitu ya. Kalau state itu kalau cycle itu dia harus kembali lagi, jadi dari sini dari sini. Nah, ini namanya cycle. Nah, perubahan state ini dia dipengaruhi oleh properti ya. Bukan properti, proses. Ini namanya proses. Jadi dari state 1 ke state 2 itu harus ada suatu proses kan tadi ya namanya. Inilah proses. Yang mengubah state itu adalah proses. Yang menunjukkan state itu adalah properti. Ya di sini berarti P1, T1, koordinat dari state. Kemudian cycle itu adalah yang menjamin bahwa prosesnya itu akan kembali ke keadaan semula. Gitu. Cycle ini penting juga di dalam kajian kita di semester ini di dalam rekayasa thermal karena ini bukan steady state ya, maksudnya cycle itu. Jadi beberapa kasus dalam mesin kayak misalkan Otto cycle, kemudian Brayton cycle, itu semua belakangnya ada cycle ya. Nah, cycle itu dia harus kembali ke keadaan semula gitu ya. Meskipun actualnya dia nggak akan benar-benar keadaan semula gitu. Jadi kalau actualnya itu kalau kalian punya mesin yang bekerja dengan suatu cycle, misalkan di Otto cycle gitu ya, atau ya apapun, dia pasti keadaan awal yang baru dibeli, misalnya kalian beli mesin baru terus kalian pakai, artinya kalian lakukan cycle berkali-kali, ya mesinnya nanti kalau udah umur 5 tahun nggak akan sama dengan pas kalian beli pertama gitu ya. Meskipun secara teori ya dia kan cuma balik-balik cycle aja gitu. Berarti dia state-nya harusnya kembali ke yang pertama ini, tapi kembali lagi nanti ketika kalian belajar ke hukum kedua termodinamika ini tidak akan terpenuhi gitu ya keadaan ini gitu. Karena adanya entropi. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan dengan teknis nanti kuisnya dan ujian nanti kalian. Seperti apa ya? Ini cukup jelas ya. Nah, satu lagi. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, loh kok materinya di kelas apa, PR-nya apa gitu kan? Mungkin pertanyaan yang menggelitik gitu. Ya memang gitu ya. Jadi kalau misalkan di kelas itu, lecture-nya itu adalah konseptual. Jadi kalian hanya belajar konsep. Kalian berkenalan dengan terminologi, kalian nanti apa ya, memahami konsep-konsepnya. Lalu kalau di dalam PR itu adalah mengasah konsep itu. Jadi bagaimana kalian mengaplikasikan konsepnya itu. Mungkin kalau chapter 1 agak beda banget ya. Tapi sebenarnya ya nggak beda-beda banget sih. Jadi kayak misalkan konsep steady itu kan ada, ya kan. Nah terus jadi dengan kalian belajar konsep di kelas dan mengerjakan soal melalui PR, itu kalian nanti akan mengasah atau membangun suatu namanya sense engineering. Gitu ya. Jadi kalau hanya paham konsepnya, itu apa ya? Sense engineering-nya nanti kalian akan kurang. Kayak ya udah nice to know gitu biasanya sih. Kayak oke, habis itu hilang gitu. Nah, dengan kalian mengerjakan PR itu kan berarti kalian nanti mengasah konsepnya itu, bagaimana menerapkan konsepnya kayak gitu. Ya, dengan diasah-asah terus kan nanti lama-lama jadi tajam. Sama ya sense engineering juga gitu kan. Nanti lama-lama sense engineering kalian juga akan tajam gitu ya. Pada kasus thermodynamics gitu. Udah pertanyaan? Kalau tidak ada, jadi nah di sini saya akan apa ya, menjelaskan untuk kuis dan ujian nanti formatnya seperti apa. Jadi untuk kuis nanti tidak akan beda jauh dari PR atau materi lah ya. Bisa dari konseptual, bisa dari latihan soal PR yang sudah diberikan. Untuk kuis, untuk ujian nanti akan lebih dalam dari yang kuis dan yang mungkin agak menyerempet ke PR juga bisa sih. Tapi konseptualnya itu dia nanti akan lebih dalam. Pasti dipakai lah gitu ya analisisnya. Dan kemudian hitungannya juga agak lebih rumit. Rumit itu dalam artian sebenarnya apa ya, menggabungkan beberapa konseptual aja gitu sih sebenarnya. Itu untuk ujian. Nah untuk kuis ya paling hanya dari apa ya, konsep-konsep ya, jadi per konsepnya itu tidak tercampur-campur lah gitu. Kemudian ini adalah pakem atau apa istilahnya ya, format untuk kalian menuliskan di ujian ataupun kuis. Jadi pertama kalian ya pasti dapat soal, kemudian kalian tuliskan asumsi, governing equation, dan penyelesaiannya. Itu dibagi 3. Jadi ini ada soal gitu ya. Misalkan PR kemarin ya, yang apa, ruang-ruang ini, kemudian berapa penghematan kalau misalkan ruangannya dimatikan lampunya gitu ya. Nah, masih ingat ya kalau ngerjain PR. Nah, terus ya pertama harus menggunakan asumsi dulu. Oke. Nah, asumsinya itu apa? Steady state kan. Jadi apa namanya, power yang diberikan oleh elektrik itu dipakai apa, sama dengan power yang apa dikonsumsi oleh apa ini, lampu, dan apa namanya, grafik powernya itu setiap saat itu sama terus gitu ya, tidak terjadi penurunan. Kan biasanya kalau lampu bukan penurunan ya, peningkatan ya. Jadi kalau lampu itu kan selamakin berumur dia biasanya powernya nggak akan konstan gitu ya. Jadi dia agak, mungkin ada bagian apa itu namanya, fittingnya itu dia agak karat-karat dikit gitu, itu nggak kan pengaruh juga ke powernya juga. Nah tapi itu neglected lah, jadi kita ngomongnya steady ya. Kemudian governing equation-nya yaitu power yang masuk sama dengan power yang keluar. Power yang masuk itu apa ya, powernya listrik tadi itu ya. Nah kemudian baru perhitungannya.
Meskipun dalam soal yang sangat sederhana ini, ya maka jawabannya jadi pendek ya. Tapi tetap 3 komponen ini harus selalu ada. Oke. Bisa dipahami ya. Tapi nanti kalau misalkan soalnya lebih rumit, ini justru akan membantu assumption dan governing equation ini. Ini akan membantu nanti. Dengan kalian nanti belajar termodinamik bahwa persamaan yang dihafalin itu tidak akan banyak gitu. Jadi kalian hanya perlu mempelajari yang namanya governing equation atau persamaan dasar gitu ya. Dengan hanya memahami persamaan dasar, nanti dengan digabungkan dengan assumption, nah nanti penyelesaiannya itu akan menjadi sederhana. Gitu. Beda dengan kalau misalkan dulu ya mungkin ada yang modelnya itu dipahami dari penyelesaiannya gitu ya, bukan dari governing equation. Itu akan sulit. Karena kalau penyelesaian itu tiap soal bisa jadi beda-beda. Tapi sebenarnya padahal konsepnya sama kan. Nah, konsep sama itu digambarkan dari governing equation yang sama. Seperti itu ya. Dan ini karena perhitungannya mudah sekali, jadi ini tidak usah ditunjukkan lah. Malu kan kalau salah ya, karena ini gampang banget. Oke, sampai sini bisa dipahami. Dan kalau kuis nanti dan atau ujian itu nanti kalian akan diberikan form untuk menginputkan jawaban akhir ini. Jawaban akhirnya itu kalian akan menginputkan. Dan nanti akan ada submission form juga untuk scan dari hasil kalian ini, coret-coretan kalian. Paham? Jadi ada form untuk mengisikan coret-coretan. Nanti jadi satu ya Faisal ya? Jadi satu Pak dari akhir. Oke. Jadi kalian pertama nanti menjawab soal-soalnya ini biasa nanti dimasukkan saja nilainya, dan di akhir kalian harus mengumpulkan scan dari pekerjaan kalian ini. Oke. Karena sebenarnya begini, kalau kalian bisa menemukan angka ini, kalau tanpa coret-coret itu kayak hampir mustahil gitu. Ya kecuali kalian jenius bisa mengkali-kalikan ini dengan cepat, minimal coret-coretan. Tapi jangan kayak gitu ya, jangan cuma coret-coretan, tapi adalah jawaban terstruktur seperti ini. Oke. Meskipun hanya dia karena di PR1 kan semuanya hanya ngomongin tentang power in, power out kan. Nah, itu jadi ya governing equation-nya ya power in sama dengan power out aja, udah gitu ya. Atau misalkan assumption-nya di sini nggak ada lagi. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami. Nanti untuk ujian juga sama. Setiap soal itu kalian akan diberikan form untuk menginputkan jawaban akhirnya, angkanya, dan nanti form untuk mensubmit dokumen bahwa bukti bahwa itu jawaban dari kalian sendiri gitu. Dan waktu yang diberikan nanti sudah kami perhitungkan untuk kemungkinan ya kalian nanti perlu scan dulu gitu ya. Oke. Faisal mungkin bisa dikirimkan linknya di mana ya? Sambil ada yang mau tanya tadi, Ziyad. Ini langsung mulai aja Pak. Iya, ini setelah ini langsung mulai kuisnya. Silakan Faisal kirimkan link kuisnya di chat ini ya. Oh baik. Oh ya, sama satu hal mungkin biar kalian nanti mengikuti kelas gitu ya. Saya mungkin bisa jadi ngasih link kuisnya itu jam 5, kan mungkin juga jam 5.15, jam 5 kurang 15, kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya pokoknya selama kalian hadir terus di kelas dan tidak skip ya aman lah, kalian akan tahu kapan kuisnya dibuka. Silakan Faisal sambil dikirimkan linknya. Siapkan linknya. Baik Pak. Lihat, silakan. Oke, baik Pak. Perkenalan, nama saya Muhammad Zid Akbar, 1362045. Untuk pengerjaan PR dan coret-coretan kuisnya itu boleh menggunakan digital paper atau harus kertas fisik Pak? Oh boleh pakai digital paper juga boleh, bebas. Oh, Tapi baik, silakan estimasi waktunya sendiri ya.
Kalau Silakan. misalkan lebih cepat kertas boleh. Itu Pak Oke, Lukman, nah itu link form sudah ada. oke. Terima kasih Faisal. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai? Ziyad masih angkat tangan? Udah tadi ya? Mau nanya lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. cukup. Iya, Pak, untuk ujian berarti tetap menggunakan kertas fisik atau boleh digital juga, Pak? Boleh Untuk digital juga. oh, digital juga. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, jangan khawatir ya untuk pengisian nilai jawaban angkanya itu nanti tetap ada toleransi kok. Jadi ya nggak harus eksak banget sih. Kalian nggak usah khawatir ini berapa koma di belakang atau misalkan ini harus dalam pecahan atau kalau pecahan nggak bisa ya di formnya itu. Coba dimasukkan angka digital ya, maksudnya desimal, maaf, angka desimal. Jadi kalau misalkan dia pecahan, jangan menuliskan 22/7, tapi angka 3, sekian gitu. Silakan, waktunya 25 menit dari sekarang. Kalau kalian mengerjakan PR pasti bisa sih. Apa? What level of tolerance do you tolerate? Apakah 3 angka di belakang koma atau sampai 5 angka di belakang koma atau bagaimana, Pak? Jadi itu toleransinya itu biasanya kita set sekitar 1-2% dari total. Jadi berapa angka di belakang koma itu bergantung jawabannya. Kalau misalkan jawabannya itu 5.000 sekian, ya sampai misalkan ordernya ribuan ya, kita kasih toleransi biasanya sampai nggak koma bahkan. Kita kasih toleransinya itu sampai ya 5.001, 5.002 itu masih oke gitu. Tapi kalau misalkan jawaban akhirnya 0, sekian ya kita kasih toleransinya koma. Jadi kalian jangan khawatir lah. Silakan, ada pertanyaan lagi, Akil? Iya Pak, saya mau bertanya di formnya ini maksudnya NIM format ini buat apa ya Pak? Di sebelah NIM kiri format atas. itu sesuai, jadi gini, kalian punya NIM kan? Nah, jadi variabel yang diketahuinya itu di soalnya itu nanti ada NIM-nya gitu, mengandung NIM. Jadi misalkan 0,xyz itu, misalkan NIM kamu berapa deh? Belakangnya NIM kamu berapa? NIM kamu berapa sekarang? Akil? 061 Pak. Nah, berarti nanti yang misalkan ada 0,xyz itu 0,061. Paham nggak? Paham Pak, paham. Terima kasih. Oke. Izin tanya Pak. Silakan. Untuk jawaban yang menggunakan desimal itu pakai titik atau koma ya Pak? Pakai titik ya? Saya lupa ya. Baik Pak. Oke. Pakai titik. Permisi Pak, izin tanya. Ya. Untuk soalnya perlu ditulis ulang nggak ya? Oh, nggak usah. Oke, makasih Pak. Nih, makanya yang saya share ini kan dia langsung answer-nya kan, kayak gini ya. Ya, Ihsan. Muhammad Ihsan. Ya, permisi. Ya, Pak. Ini dibukanya sampai jam berapa tadi ya Pak? Mohon maaf. Ini harusnya 25 menit sih dari kalian ngeklik itu. Oh, 25 menit dari aksesnya kan apa? Bukan 25 menit dari dikasih linknya di teks. Berapa? Hitungnya dari mana ya Faisal ya? Kenapa Pak? 25 menit itu dihitung dari link dedikasi atau dari link dikasih Pak. Jadi selesai di 26. Oke, berarti tapi masih bisa input sih Pak, tapi ntar saya cek kalau misalkan telat ya dikurangi aja nilainya. Gitu. Ya, betul. Jadi dari tadi ya dikasih ya pertama tadi ya. Tapi cukup sih sebenarnya, udah cukup waktu segitu. Ya, baik. Makasih Pak. Kalau kalian mengerjakan PR loh ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya untuk tadi yang NIM XYZ itu maksudnya apa ya Pak? Yang 136.220 XYZ itu. Sebentar, NIM kamu berapa deh? 136.20022. Nah, berarti kalau 0,xyz itu nanti
soalmu itu 0,002. Oh baik Pak ya, makasih. Paham ya? Jadi bukan dikali ya, bukan dikali. XYZ-nya itu Pak, izin bertanya Pak. disusun ya. Ini kalau pakai diketahui ditanya gitu ditaruh di solve atau gimana ya? Nggak usah diketahui ditanya kan? Nggak usah. Oke. Nggak usah. Itu sih SMA kan? Kayak diketahui ditanya. Biasa. Gampang kan? Karena ya reward lah buat kalian udah capek-capek ngerjain PR ya. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk yang nomor 1 kan itu ada konversi satuan ya Pak. Konversi satuan itu masukin ke governing equation atau di solve-nya aja langsung? Enggak di solve aja itu. Oke Pak, terima kasih. Oh ya Pak, sama bertanya lagi untuk yang berapa angka di belakang koma itu kesepakatannya berapa ya Pak tadi? Bebas. Nggak akan pengaruh itu karena nanti jawaban akhirnya itu dikasih toleransi kok. Jadi tidak perlu ditulis satuannya ya Pak? Tidak perlu, angkanya saja. Baik Pak. Nah, nanti kalau misalkan ada kesalahan nih, mungkin kalian menggunakan satuan yang beda. Nah, dengan kunci nanti ya. Lalu, terus jawaban kalian disalahin gitu ya. Kan kalian nanti protes kan. Nah, kalian bisa membuktikan dari yang dikumpulkan scan jawaban tadi. Kalau tidak mengumpulkan itu ya kan nggak ada buktinya kan. Tapi karena di situ di soalnya tidak diminta harus dalam satuan apa, nanti apa namanya yang pertama itu kalau misalkan kalian bukan dalam kilojoule ya nggak apa-apa. Kalau bisa dalam kilojoule. Oke ya. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur menginputkan yang lain ya nggak apa-apa sih. Tadi Afif mau bertanya? Oh ya Pak Lukman, terima kasih. I'm actually kind of confused untuk soal yang nomor kedua. Was that supposed to be untuk kasus saya 15.112 kilojoules an hour or 15,112 kilojoules per hour? Saya takutnya nanti salah hitung. NIM kamu berapa belakangnya? 112, 136, Berarti 1912. nanti ya 15.112. 15.112. Ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, ini pokoknya
soalnya dalam ini ya, dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau desimal titik. Oke, sambil saya cek absen ya, barangkali kalian ada yang belum. Soalnya kemarin ada beberapa yang tidak kecatat. Pak, tadi apa namanya 15.000 kan ya, bukan 15 koma. Betul, ribu. Makasih Pak. Sama untuk jawabannya pakai koma atau titik ya? Jawabannya kalau desimal pakai titik. Kalau ribuan nggak usah dikasih juga apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya. Untuk yang nomor 2 itu 15.000 atau 15 komanya Pak? 15.000. Oke. Terima kasih. We're doing this again. Permisi Pak, mau bertanya. Untuk Untuk jawaban akhir apakah perlu pakai satuan atau tidak perlu Pak? Nggak perlu. Berarti pakainya joule apa kilojoule Pak? Akhirnya Pak. Ini kilojoule. Tapi kalau misalkan udah terlanjur masukin joule nggak apa-apa. Nggak usah dirubah juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat dari jawaban scan-nya itu. Karena saya lupa ngasih requirement harus dalam apa itunya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya mau Ya, siapa yang mau nanya? Siapa? saya Pak. Desimalnya pakai koma. Boleh, sebentar. Ini Adrian Wafi. Kamu lagi ngobrol. Saya mute ya. Saya nanya ke Bapak. Oh, kamu mau nanya atau kata bocor tadi soalnya? Bukan Pak. Komanya pakai desimalnya pakai koma atau titik Pak? Titik. Desimal pakai titik ya. Tadi siapa yang mau nanya tadi? Maaf. Saya Pak. Jadi lupa. Ya, silakan. Koma ya Pak. Dari NIM 069 saya ingin bertanya Pak, untuk jawaban berapa angka di belakang koma ya Pak? Bebas. Oh ya. Nggak ngaruh. Nanti akan ada toleransi soalnya. Saya panggil ya ini ya yang belum tercatat di absen ya. Firdaus Fatur Rahman, Firda Adrila, Samuel Kristianto. Udah. Kelas 1. Kelas 2 lengkap.
Oh, I must apologize. My mic is still turned on. Maaf, Pak. Permisi Pak, izin bertanya lagi. Permisi Pak, izin tanya Pak. Silakan. Itu Nah, Pak, dulu nih. oke, saya dulu ya. Ya, boleh. Itu penulisannya di formnya itu perlu nggak Pak kita tulisin, misalnya saya dapat ketemunya 5 kilojoule, berarti saya tulis 5 kJ atau 5 aja Pak? Angkanya saja. Angkanya saja, tapi sebenarnya nanti kalau misalkan terpaksa ya sudah terlanjur tulis KJ-nya ya nggak apa-apa sih. Jadi intinya kalian jangan terlalu khawatir lah dengan pengisian itu, nanti formnya pintar kok menilainya. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang nomor 2 itu dalam kilowatt atau dalam watt ya jawabannya? Nomor 2 itu perasaan tak. Oh ya, Banyak maaf Pak, satuannya salah kan? Pak. Ya. Iya, betul. Permisi Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Untuk yang nomor 2 itu kan disuruhnya number of air conditioning Pak. Berarti itu kayak pembulatannya aja kan ya Pak? Nggak usah pakai koma. Atau dalam bentuk koma hasil jawabannya Pak? Iya, nggak mungkin dong kalau koma. Iya. Dalam hasil Setengah bulat. AC dong nanti. Iya. Ya, oke. Baik. Makasih Pak. Oh ya, ngomong-ngomong nanti kalau ujian itu tidak ditungguin kayak gini ya. Jadi nanti kalian bekerja sendiri-sendiri ya tentunya. Tapi nggak apa-apa, ini kan masih pertama nih kan. Ini biar kalian tahu lah gitu ya. Tapi nggak ada yang masalah dengan scanner kan ya? Kalian ada semua kan HP ya? Tes Pak. Baca aja. Ya, silakan Arya. Saya izin tanya Pak, untuk penamaan filenya bagaimana ya Pak? Oh, penamaan filenya di soalnya nggak ada ya? Di itunya, di formnya. Maaf Pak, saya tidak lihat Pak. Terima kasih Pak. Ada ya? Oke. Iya. Mohon maaf Pak, izin bertanya untuk filenya dalam bentuk PDF atau JPG Pak? PDF ya kalau bisa. Jadi satu. Oh ya, makasih. Jadi satu aja. Nah, kalau JPG kan kepisah-pisah nanti.
nggak apa-apa untuk ini ada yang bertanya di kolom chat. Oh, barangkali kamu nggak ngerti bahasa ya. Ngerti. Jadi I accidentally made a mistake in the file naming. Okay, no problem. Actually, for the first quiz, will not consider any penalty due to your name, your file name. Okay, so just go ahead and no worries about that. Oke, Alfrito. Maaf Pak, saya boleh minta tambahan waktu nggak ya? Karena cam scanner saya ternyata baru saya mau nge-scan ternyata rada error Pak. Ya boleh lah, untuk quiz pertama 5.30 ya maksimal. Baik, terima kasih Pak. Ya. Yogi. Maaf Pak, saya bermasalah saat upload file kendala jaringan. 5.30 cukup nggak, Yogi? Atau kalau berat, misalkan kamu leave Teams ini juga dulu juga nggak apa-apa sih. Dari tadi saya pencet untuk upload filenya tapi tidak muncul-muncul. Waduh. Oke lah. Boleh untuk quiz pertama ini kalau misalkan ada masalah nanti boleh tapi email, kalau email barangkali nanti susah, boleh via email juga nggak apa-apa ya. Saya kirimkan email saya. Tapi ini untuk Yogi aja ya, jadi jangan semuanya, nanti semuanya ada masalah jaringan nanti ya masa sih semuanya. Ya silahkan Yogi, mungkin kalau lewat Gmail lebih lancar, nggak tahu ya di HP-mu atau di laptopmu, bisa email ke saya aja. Jadi ini kuis pertama, jadi lebih untuk ke apa istilahnya ya, mengenalkan bagaimana sih kira-kira nanti kalian dalam satu semester ini di kuliah ini tuh bagaimana ujiannya, ya kurang lebih seperti itu nanti. Cuma ya pasti soalnya nanti lebih menantang kalau ujiannya. Iya Pak, sudah saya submit tanpa filenya, akan saya email untuk filenya. Oke, tidak apa-apa. Jadi nanti untuk Yogi 136.18.008 boleh nanti kamu via email aja ke saya untuk bukti pengerjaannya. Ini saya mau pastikan kalian tidak ada masalah teknis ya untuk kuis-kuis berikutnya. Jadi karena ini kuis pertama jadi masih diberikan toleransi lah. Dan ini juga berlaku untuk nanti dinamika fluida semester depan seperti ini karena dosennya masih dengan Pak Lavi ya. Oke, sekarang udah 5.26 nih. Nah, harusnya sudah pada ngumpulin ya. Itu komentar kalian gimana? Pas nggak waktunya? Cukup kan? Nggak buru-buru kan? Dari saya cukup. Cukup ya, karena soalnya sama kan. Tapi nanti kalau ujian suka chaos tuh. Jadi ini saya wanti-wanti. Biasanya tuh kalau ujian itu suka ingin memaksimalkan waktu, jadi lupa untuk scan-nya itu. Jadi tolong diperhatikan. Jadi apa ya? Nanti akan dibuat ininya ya. Akan diformalkan di soalnya itu. Nanti berapa menit keterlambatan, itu pengurangan poinnya berapa. Itu ada di situ. Jadi kalian sebagai mahasiswa sudah dewasa, jadi kalian harus
bisa mengkira-kira kalau kalian terlambat, itu apakah keterlambatannya itu bisa mengakomodir pengurangan poinnya. Misalkan kalian yakin nih, misalkan saya telat 5 menit cuma dikurangi 5 poin, tapi dengan 5 menit saya bisa nambah 10 poin, ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti akan dijelaskan di soalnya kalau ujian, tapi kalau kuis nggak ada. Kalau kuis itu nanti saya pasti, ya soalnya kuis itu biasanya gampang sih. Gitu. Jadi jangan khawatir lah kalau kuis. Kuis itu kayak bonus lah, PR juga bonus kan. Nah terus ujian itu nanti yang akan menentukan kalian tuh dapat A atau dapat B gitu ya, itu dari situ. Kalau kuis sama PR itu menentukan kamu lulus atau tidak. Kalau mengerjakan semua PR dan mengikuti semua kuis itu ya saya jamin, ya nggak jamin juga sih, maksudnya kalau ujian pasti ada yang bisa ngerjain ujiannya lah gitu, nggak mungkin ngeblank sama sekali gitu ya, itu pasti lulus lah gitu. Tapi kalau misalkan, karena biasanya yang apa ya, yang membedakan A dengan B-nya nanti ya dari ujian itu, gitu sih. Oke, jadi kurang lebih begitu ya. Kalau ujian nanti akan ada penalti, dan penalti terlambatan itu nanti berbeda-beda, range sekian, pengurangan sekian poin gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di soalnya sih gitu. Dan ini baru semester ini, semester lalu nggak seperti itu ya. Gitu. Dan kami tidak peduli, maksudnya kalau misalkan jawabannya nggak ada lampirannya, lampiran coret-coretannya, itu kami nggak akan munculkan gradingnya ke kalian gitu, nggak ada nilainya kalian gitu. Oke, jelas. Ini karena kuisnya gampang ya nggak usah dibahas lah ya. Mungkin nanti kalau ujian ya perlulah dibahas. Kecuali kalau kalian ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Kalau ujian sudah tahu kan ya, bab-babnya kemarin ya sudah dijelaskan sama Pak Lavi ya. Babnya yang mana yang ada ujian. Jadi ujian itu durasinya tidak pasti ya. Jadi nanti menunggu bab itu selesai diajarkan oleh Pak Lavi, baru nanti ujian gitu. Jadi ya tapi patokannya sesuai dengan urutan materi yang sudah dijabarkan oleh Pak Lavi itu sih. Ujian satunya apa, ujian duanya apa gitu. Ada pertanyaan? Any question, please? Atau saya penasaran kalau tadi yang bertanya ZK Denver itu nama panggilannya siapa ya? Bisa bahasa nggak ya? Jangan-jangan saya ngomong dari tadi atau Pak Hafi ngomong kemarin kamu nggak ngerti. Halo? Oh, oke. So should we use English from now? Sir? I think I would like to make a suggestion. I think we should use bilingual during the class, because I know some of the people in our class are struggling in Bahasa Indonesia too. Okay, thank you. Hello, sir. Sorry, I have some technical difficulties a while ago, but yeah, my Indonesian is not great, I guess. So. Okay. So nice. It'll be amazing if you could just instead use bilingual so that it could address the problems in our class. Okay, so I will use bilingual in the future, maybe next week. Okay. So that it can address the whole class. Yeah, I
I guess that's the best option. Thank you. If it's not too difficult for you, but again, thank you in advance. Because I assume that all of these participants in this class understand bahasa Indonesia well, because Pallavi last week asked about your ability to understand bahasa Indonesia, but I'm sorry for not knowing that. So, by the way, where you come from, Zeki? Should I I'm call you Indonesian. Zeki? Just call me Zik, sir. Zik, okay, Zik. Yes. So I'm actually Nice. Indonesian, but my parents are from abroad. So yeah. Okay. Okay, Zik. So I apologize again, sir, in advance. It's okay, Zik. Permisi Pak, izin tanya. Ya. Boleh. Misi Pak, ini saya lagi pinjem laptop orang. Jadi pas saya submit Google Form-nya ada nama orang lain gitu, saya baru sadar di belakang filenya. Itu gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan ada form di awalnya itu nama sama NIM ya, kalau nggak salah ya. Betul? Iya betul Pak. Kalau nama NIM sudah sesuai nama saya Pak. Oh ya udah, aman. Oke, baik. Terima kasih Pak. By the way, Zik, do you have any questions regarding our first chapter for introduction? Not yet, sir. I haven't have any question yet. Okay. Nice. Thank you for asking, though, sir. So actually, better if you read the textbook to understand more about the material, and of course, if you have spare time, you can do exercise from the problem on the textbook. So yeah, to make sure that you really understand about the state, property, system. So for the next chapter, you can easily get the understanding of the first law of thermodynamics. And I have opened the lecture for the video lecture for the second module, which is state process, I think. But the quality of the video is not really good, I think. Some noise, a lot of noise, I think. So yeah, just make sure that tomorrow you pay attention to the Pallavi while he is giving the lecture. Okay? Okay, sir. I will do my best. Thank you. And I will remind Pallavi to use bilingual too. Thank you, sir. It'll help a lot. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Afif? Tidak ada? Tidak which Afif, Pak? Oh, maaf. Ada dua. Actually ada dua, ya? Pak. Ada dua Afif ya? Yeah. It's coincidence. Okay. But it's an interesting one. Jadi saya tidak sendiri. Oke, ya panggil satu Naufal aja kali ya. Oke, Pak. Oke. Okay, if there's no more questions, so see you tomorrow and stay healthy for everyone. Ya, Okay. terima kasih Pak. Thank you, sir. Saya tutup ya. Thank you, Pak. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, Pak. Thank you,